Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran tarikh. Pelajaran tarikh itu adalah sejarah lah, sejarah yang kita pelajari di sini adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, bukunya yang ini. Anak-anak Bapak bisa diambil bukunya, kita buka sama-sama dan kita bacalah. Buka halaman di bab 1 lah, halaman 4, yaitu judulnya adalah kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah lah. Di poin A, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita belajar awal-awal diutus Nabi kita lah, atau dakwahnya. Awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW seperti apa? Mari kita simak, kita perhatikan. Yaitu selama Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama Islam, beliau mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, banyak kesulitan yang dialami Nabi kita lah, karena wajar awal itu kita memulainya susah payah ya lah. Nah, jadi apa itu kesulitannya? Kesulitan dari para pendusta dan musyrikin dari kaumnya yang sendiri menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Bahkan menyebut Nabi kita sebagai penyihir atau orang gila. Nah, dipadahkannya Nabi kita penyihir ya kalau. Nah, kemudian sedangkan kaum yang lain ingin membunuh beliau, bahkan bersengkongkol membuat rencana pembunuhan. Nah, saking tidak sukanya lah kepada Nabi kita, mereka ingin merencanakan pembunuhan. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap tidak berhenti berupaya mengajarkan Al-Quran kepada semua masyarakat dari berbagai macam latar belakang dan budaya. Beliau telah mengajarkan moralitas dan perilaku yang benar sebagai tugas pokok Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya lah, itu berdakwah lah Nabi kita. Nah, perhatikan peristiwa berikut ini yang menunjukkan betapa mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di halaman 5 poin 1, anak-anak Bapak bisa dilihat di bukunya. Rasulullah SAW menerima wahyu. Nah, tahu wahyu anak-anak Bapak? Wahyu adalah perintah yang perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaknya tindakan buruk orang-orang jahiliyah di masa itu membuat Nabi Muhammad SAW merasa tidak nyaman lah. Di usianya yang hampir 40, Nabi Muhammad SAW sering merenung di Gua Hira. Ketika menyepi atau berkhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah, ini ingat ya, wahyu yang pertama yang ini nih. Kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak, wahyu pertama apa ya? Nah, ini jawabannya nantilah diingat-ingat. Nah, jadi wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, datanglah malaikat Jibril kepadanya dengan membawa wahyu. Nah, jadi kata malaikat Jibril, baca, hai Nabi Muhammad, seru malaikat sambil mendekapnya dengan erat. Nah, Nabi tidak bisa malah menjawab. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad lagi berulang-ulang kali sambil mengulangi katanya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad bertanya, apa yang akan saya baca? Nah, malaikat Jibril pun membacakan surah
Al-Alaq lah, yaitu ayat 1 sampai 5 lah. Mungkin anak-anak Bapak sudah hafal ya lah surah Al-Alaq ini. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat inilah wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Setelah setiap kata tertanam pada jiwa Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pergi. Sejak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat menjadi Rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumahnya dengan membawa risalah kenabian. Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang dialaminya kepada istrinya lah, yaitu Siti Khadijah. Kalau ada nih pertanyaan, siapa istri Nabi Muhammad? Lah, yaitu Siti Khadijah. Selanjutnya Siti Khadijah menceritakan kejadian Nabi tadi kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal lah. Waraqah ini adalah seorang Nasrani, ahli Taurat dan Injil lah. Kemudian Waraqah berkata, suamimu telah menerima wahyu pertama lah yang dialami Nabi Muhammad, yang dialami Nabi Musa alaihissalam lah. Percayalah wahai Siti Khadijah, sesungguhnya suamimu adalah Nabi umat inilah, Nabi umat akhir zaman lah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk menerangi kehidupan manusia yang berada dalam kesesatan. Nah, ini sampai di sini dulu lah pertemuan kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di poin yang kedua lah, di halaman 5 ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas, yaitu tuliskan surah Al-Alaq tadi lah, ya tulisi di atasnya itu, yaitu wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad lah. Tuliskan wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad. Tulis surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tulis surahnya tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada tulisannya situlah. Nah, ada tulisannya di situ. Kalau sudah difoto kirim ke WA pribadi Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum.